Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus tolong kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 21. Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema, anak membutuhkan disiplin dan kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang tua pastilah berharap agar anaknya dapat berhasil dengan baik. Dan untuk mencapai keberhasilan itu perlu ada ketekunan. Ketekunan membutuhkan kedisiplinan. Disiplin yang dimaksudkan tentu saja bukan dalam pengertian sempit, yaitu memberikan hukuman pada anak agar dia tunduk kepada orang tua. Kata disiplin berasal dari kata disciple, artinya memberikan pengajaran, mendidik, dan melatih. Disiplin meliputi pembentukan sifat anak secara menyeluruh melalui pemberian semangat pada tingkah laku yang baik dan membetulkan ataupun mengoreksi, memperbaiki karakter tingkah laku yang salah. Jadi pemberian hukuman tidaklah otomatis menghasilkan tingkah laku yang baik. Disiplin mencakup juga tanggung jawab orang tua untuk memilih, memberi semangat, dan membangun tingkah laku yang baik, menggantikan tingkah laku yang kurang baik ataupun yang buruk. Seorang tukang kebun yang baik akan merawat dan memupuki tanamannya agar bisa menghasilkan buah yang baik. Jadi, disiplin meliputi hal-hal apa saja yang orang tua lakukan atau ucapkan untuk membantu anak bisa belajar dan berkembang sehingga bisa mengalami pertumbuhan dan menjadi dewasa. Dan dalam menerapkan disiplin, orang tua haruslah juga menjadi teladan. Sesungguhnya yang harus dipahami bahwa disiplin yang benar haruslah disertai dengan kasih. Ya, firman Tuhan berkata, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kita bisa belajar, ada beberapa prinsip, 5 prinsip untuk disiplin yang baik yang perlu kita perhatikan. Pertama, mendisiplin anak ialah mengembangkan rasa hormat. Rasa hormat kepada orang tua atau kepada siapapun. Kedua, menyadari bahwa komunikasi sering menjadi lebih baik setelah disiplin atau hukuman diberikan. Ketiga, mengontrol anak tanpa keluhan. Saudara-saudara, ini tidak mudah di era digital pada saat ini, di mana anak-anak susah melepaskan diri dari pengaruh game-game online, handphone, dan orang tua perlu untuk mengawasi, termasuk saya juga. Yang keempat, memberi kebutuhan anak tidak berlebihan. Yang kelima, menyeimbangkan pengawasan dan cinta kasih. Tidak hanya menekankan disiplin secara ekstrim, tetapi sekali lagi perlu menanamkan kasih. Firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita sekalian, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Seorang penulis bernama Edward Bismarck berkata, Anda dapat berbuat apa saja dengan anak-anak sejauh Anda bisa bermain bersama dengan mereka. Artinya orang tua tidak boleh terlalu kaku, apalagi otoriter. Orang tua tidak hanya memberikan teguran, peringatan, perintah, tetapi tidak pernah bersama-sama dengan anaknya.
Jadi cinta ataupun disiplin saja tidak cukup, tapi perlu kedua-duanya berjalan secara seimbang. Ada disiplin yang disertai dengan cinta kasih, kasih yang disertai dengan disiplin. Kadang disiplin menyakitkan secara fisik dan juga secara emosional, tetapi orang tua tidak bertindak adil pada anak bila menunda disiplin atau tidak melakukan disiplin hanya karena takut menyakitkan. Disiplin itu akan menghasilkan keteraturan. Disiplin juga akan menciptakan pribadi yang akhirnya dapat menjadi contoh yang menginspirasi orang lain. Tetapi terlebih, anak dipersiapkan menjadi pribadi yang beriman, yang mengikuti Kristus dan teladannya, sehingga menjadi murid Kristus yang sejati. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tugas yang mulia. Tidak mudah, tetapi Roh Kudus pasti akan menolong kita supaya kita bisa melakukan tugas yang mulia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini firman-Mu mengingatkan kami lagi, para orang tua secara khusus, supaya kami dapat menjalankan tugas mulia untuk mendidik, bimbing, mengajar, mengarahkan anak-anak kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami dapat melakukannya dengan cinta kasih, tetapi juga tetap menegakkan ada kedisiplinan supaya anak-anak kami menjadi pribadi, menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh boleh menjadi contoh di tengah-tengah lingkungannya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.